Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kembali melayani Bapak Ibu Saudara semua dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini sesuai dengan judul yang tertera di sini, bagaimana kita memahami kekayaan sejati menurut kacamata firman Tuhan. Tentu saja semuanya harus alkitabiah, seturut dengan firman dan kebenaran Tuhan sendiri. Karena banyak hari-hari ini orang menjadi bingung. Beberapa orang berkata, Tuhan pengen kita kaya. Beberapa orang juga berkata, tidak. Tuhan pengen kita itu miskin, karena miskin itu lebih rohani. Ada yang bilang atau berpendapat, tidak. Kaya itu tanda diberkati. Ya, padahal maksud Tuhan bukan soal kaya atau miskinnya, melainkan bagaimana kekayaan yang sejati itu menurut isi hati Tuhan dan pandangan Tuhan. Ya, nah itu sebabnya kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Wahyu pasalnya yang ketiga ayat 17, sebuah teguran dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Laodikia, Bapak Ibu ya. Alkitab berkata ayat 17, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dengan kata lain, di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, kepada jemaat Laodikia, engkau pikir engkau kaya, engkau punya segala sesuatu. Di sini bicara kekayaan materi, ya, sebab dikatakan tidak kekurangan apa-apa. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dengan kata lain, mereka kerjanya, hidupnya itu waktunya lebih banyak diluangkan untuk sebuah kesibukan demi memperkaya diri dengan harta materi, Bapak Ibu Saudara. Ya, engkau tidak kekurangan apa-apa oleh sebab engkau meluangkan begitu banyak waktu dalam kehidupanmu untuk mencari kekayaan materi. Betul, engkau tidak kekurangan apa-apa secara materi. Namun di sini Tuhan bilang engkau tidak tahu. Engkau tidak menyadari engkau itu miskin. Bahasanya di sini agak kasar. Engkau melarat. Melarat itu artinya miskin banget, ya. Dan malang. Malang itu artinya ya tidak beruntung, sial gitu ya, bahasa yang lebih kasarnya. Terus miskin diulangi lagi, buta, tidak bisa melihat, karena melihatnya hanya yang kelihatan, harta duniawi doang, tidak bisa melihat harta sorgawi, harta rohani ya. Dan telanjang, telanjang bahkan bicara soal ketidakkudusan. Ya Bapak Ibu Saudara, nah Alkitab bilang karena itu aku menasehatkan kamu. Tuhan itu baik sekali, bahkan kepada jemaat yang seperti ini, kepada orang Kristen yang seperti ini masih diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, aku menasehatkan kamu supaya engkau membeli daripadaku. Ada harga yang dibayar. Bapak Ibu, kata membeli artinya harga yang dibayar. Memang betul Yesus sudah membayar harga buat dosa kita, menebus kita di kayu salib. Namun untuk berjalan semakin serupa Dia menjadi dewasa, ada harga yang dibayar. Iman yang teguh, yang sungguh meyakini kita sudah mati bersama Yesus, tidak ada kedagingan dan keduniawian yang boleh mengganggu hidup kita. Itu harga yang sangat berat untuk membayar harga semacam ini, Bapak Ibu ya. Perlu pertolongan Roh Kudus dan Dia tersedia bagi Anda. Ya, Alkitab berkata engkau harus beli, artinya ada harga yang dibayar daripadaku, daripada Tuhan. Apa yang mesti kita beli? Emas yang telah dimurnikan di dalam api. Nah, ini sesuatu yang murni. Tuhan pengen kita beli emas. Emas itu bicara soal sesuatu yang ilahi, sesuatu yang begitu bernilai harganya, dan ini bukan emas biasa, bukan emas campuran. Tapi emas murni dimurnikan dalam api. Api bicara soal apa, saudara? Penyucian, kesengsaraan, penderitaan. Sesuatu yang berharga engkau harus beli sekalipun melalui penderitaan katanya. Agar engkau menjadi kaya. Jadi tadi itu sebetulnya sekalipun dia kaya dalam hal materi, dalam hal duniawi, benda-benda fana, di mata Tuhan miskin. Kalau engkau pengen kaya yang betul-betul, kata Tuhan,
beli emas yang murni daripadaku, yang dimurnikan oleh api. Engkau harus rela sengsara, fokusmu harus berubah dari hal yang duniawi kepada hal yang rohani sekarang. Nah, itu sengsara, saudara. Buat orang yang terbiasa melihat, menjama, mengecap, yang menilai segala sesuatu berdasarkan kekayaan, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan berapa banyak yang dia punya, berapa harga dari sesuatu yang dia miliki, ya kan? Gengsinya, ya kan, kesombongan-kesombongan semacam itu ya, hal yang bisa dilihat di jama lalu diubah untuk jadi hal-hal yang tidak terlihat. Kekayaan rohani itu berat, makanya dikatakan kau harus beli. Dan kekayaan ini emas murni lewat api dimurnikannya, sengsara ya, tapi nggak apa-apa. Sekalipun demikian, itulah cara yang Tuhan katakan engkau akan menjadi kaya. Nah, inilah kekayaan sejati, Bapak Ibu Saudara. Bukan kekayaan fana yang kita kumpulkan, ya Bapak Ibu, tapi kekayaan yang dari Tuhan, yang kita beli dari Tuhan, maka kita akan menjadi kaya, Alkitab katakan. Nah, ini sebabnya kita perlu belajar satu hal yang penting. Apa sih makna kekayaan sejati? Tuhan Yesus pernah mengajarkan di dalam Lukas pasalnya yang ke-12, satu kali dia bercerita tentang kisah orang kaya yang bodoh ya. Ayat 13 berkata mulai, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu." Nah, Bapak Ibu, kita perlu menyadari bahwa hidup manusia, kekayaan itu bukanlah sumber. Hidup kita nggak bergantung dari kekayaan tersebut. Nah, banyak orang punya pikiran gini, kalau saya tambah kaya, saya pasti tambah bahagia. Kalau saya kurang kaya, apalagi tambah sedikit hartanya atau hanya memiliki sedikit saja, tidak kaya, maka saya kurang bahagia. Kayaknya lebih bahagia kalau saya punya banyak harta. Padahal Yesus bilang hidupnya, bukan hanya bahagianya, tapi hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Sukacita kita, bahkan lebih luas lagi, Yesus bilang hidup kita tidak tergantung pada kekayaan kita. Memang betul, hampir segala sesuatu harus dibeli dengan uang. Tapi tidak berarti segala sesuatu itu harus dinilai dengan uang, Bapak Ibu. That's why Tuhan Yesus berkata, hidup manusia tidaklah tergantung daripada kekayaan. Coba kita belajar ubah mindset kita. Bahwa kebahagiaan saya, bahkan lebih luas, hidup saya tidak tergantung pada jumlah kekayaan yang saya miliki. Atau jumlah uang yang ada di tabungan saya. Ya, atau jumlah barang yang saya miliki, atau harga handphone, harga pakaian, harga rumah, ya kan, dan sebagainya yang saya miliki, ya, tidak bergantung sama itu. Kalau hidup aja tidaklah bergantung pada semua itu, apalagi sukacita. Coba kita belajar setiap pagi kita bangun, Tuhan, terima kasih. Aku masih diberi hidup, diberi nafas. Oh, namaku terdaftar di sorga karena aku sudah bertobat dan percaya Yesus. Aku sudah disucikan, aku hidup bersatu dengan Engkau, aku bahagia. Tiap pagi bangun dan katakan begini, Tuhan terima kasih, aku bahagia. Saya sering nyanyi begini, aku bahagia, 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 bahagia. Kenapa? Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut. Pure, buang ke laut. Kita bisa ganti lagi kata-katanya. Yesus angkat bebanku, stresku, depresiku, sakitku, dan buang ke laut. Buang ke laut, biur, buang ke laut. Wah, waktu Anda punya pikiran begini setiap pagi Anda bangun, sepanjang hari Anda akan menikmati. Anda bahagia betul-betul. Ya, bahagia itu pilihan, Bapak Saudara. Itu sama seperti sebuah lubang begitu tanpa pintu. Siapa saja bisa masuk ke sana. Banyak orang berpikir kalau nggak ada pintu berarti kan saya nggak bisa masuk. Keliru. Nggak ada pintu itu berarti pilihan di tangan Anda dan saya. Anda mau bahagia atau tidak itu pilihan.
Nah, pilihlah bahagia. Dan bahagianya Kristen itu beda dengan orang-orang yang belum percaya dan bertobat kepada Yesus. Bahagianya Kristen itu kekal sifatnya karena bukan berdasarkan kekuatan kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena Kristus sudah mati bagi dosa kita, beri kita hidup baru dan tinggal bersama dengan kita. Wow, luar biasa. Kemudian ia mengatakan kepada mereka sebuah perumpamaan. Ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, perhatikan, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan menyebut orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, itu bodoh. Ikuti perkataan saya, dilarang bodoh. Banyak orang sebetulnya merasa diri pintar, berhikmat, bijak, karena bisa atau pandai mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Tapi buat Tuhan, itu bodoh. Nah, kita pengen jadi bijak di mata manusia, atau kita pengen jadi bijak di mata Allah. Mungkin bagi orang dunia, kalau kita tidak fokus mengumpulkan harta, itu dikatakan bodoh. Tapi buat Tuhan, itu orang bijak. Orang bijak itu dia tidak mau menghabiskan waktu dan tenaganya untuk hal-hal yang fana. Saya nggak bilang kita nggak boleh bekerja. Siapa tidak bekerja, tidak boleh makan, kata Paulus. Bekerjalah sesuai talenta yang Tuhan berikan, sesuai passion yang Tuhan kasih. Tapi ingat, semua itu cumanlah alat untuk kita memuliakan Tuhan. Untuk melayani Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan, mencukupi kebutuhan kita, kemudian kita menjadi berkat buat orang lain. Bukan untuk berlebih-lebihan, mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Itu disebut orang bodoh. Dan dikatakan jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berarti kaya di hadapan manusia, belum tentu kaya di hadapan Allah. Nah, apa ciri-ciri orang yang kaya di hadapan Allah? Ayat berikutnya memberikan jawaban. Yesus berkata, mulai ayat 22, kepada murid-muridnya, karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi ciri orang yang kaya di depan Tuhan, di hadapan Allah, adalah tidak khawatir, tidak cemas. Kenapa? Karena yakin Tuhan memelihara hidupnya. Kalau bunga bakung didandani sedemikian hebat lebih daripada Salomo, burung-burung di udara diberi makan, bahkan mereka tidak memintal katanya, tidak menabur. Inilah hal yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ketika kita khawatir, sebetulnya itu terhubung dengan
cerita di atas tadi sebelum Yesus masuk ke ayat janganlah kamu khawatir. Sebab ada kata-kata, karena itu aku berkata kepadamu janganlah kamu khawatir. Jadi orang bisa khawatir itu karena tadi di atas tidak kaya di hadapan Allah. Kenapa? Karena dia mengumpulkan kekayaan buat dirinya sendiri. Dan dia menggantungkan harapannya, kehidupannya, kebahagiaannya, sukacitanya, gengsinya semua kepada harta yang dia miliki. Makin banyak hartaku, aku akan makin gengsi dong. Makin kaya, aku akan makin happy. Hidupku akan makin wow. Nah, ketika itu berkurang atau belum tercapai, atau kalau sudah tercapai pun dia merasa kurang, pengen lagi dan pengen lagi. Habis tenaga, waktu, semuanya hanya diluangkan untuk hal tersebut. Dan seringkali dari situlah muncul kekhawatiran. Jadi orang khawatir bukan hanya orang yang miskin atau nggak punya, tapi banyak orang yang punya atau kaya pun bisa khawatir karena tidak kaya di hadapan Tuhan. Ya, jadilah orang kaya, tapi bukan hanya kaya secara materi, kayalah di hadapan Tuhan. Dan kalau kita miskin dalam arti materi kita nggak punya banyak, jangan takut, jangan khawatir, sebab selama kita kaya di hadapan Allah, itu kaya yang sesungguhnya, Bapak Saudara. Ya, jadi pertama, tidak khawatir kaya di hadapan Tuhan. Karena trust, percaya Tuhan mendandani kita, Tuhan pelihara kita. Kita jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara, daripada bunga bakung di padang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ciri kedua, kekayaan sejati. Orang yang kaya di hadapan Allah, Alkitab bilang begini, ayat 30, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Hati-hati, jangan sampai kita jadi orang yang kelakuannya seperti orang tidak kenal Allah, meskipun sudah Kristen judulnya. Ya, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Dengar baik, Bapa tahu Anda perlu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, semua yang Anda butuhkan. Bapa tahu Anda dan saya membutuhkan itu semua. Nah, ini dia ciri kedua ya, 31. Tetapi carilah kerajaannya. Bukan cari yang tadi, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Carilah kerajaannya. Maka semuanya itu, semua kebutuhan kita tadi, makanan, pakaian, minuman, dan sebagainya, akan ditambahkan juga kepadamu. Menarik sekali kata ditambahkan juga. Artinya, yang fana tadi, makanan, pakaian, minuman, rumah, pekerjaan, dan sebagainya, ya, mobil, itu memang betul kebutuhan. Dan itu fana, dan kita harus akui jujur kita butuh, karena kita masih pakai tubuh jasmani dan membutuhkan semua itu. Tapi Alkitab bilang akan ditambahkan. Jadinya bukan utama. Itu cuma tambahan, Bapak Ibu. Tambahan. Ya, Bapak Ibu, walaupun judulnya mungkin makanan, pakaian, tempat tinggal itu kebutuhan pokok, tapi Yesus mengatakan itu tambahan karena akan ditambahkan. Artinya yang utama adalah kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah. Gimana maksudnya Pak cari kerajaan Allah? Bagaimana saya mengenal Allah? Yohanes 17 ayat 3, mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus, itulah hidup yang kekal. Kerajaan Allah bicara soal hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, anak Allah. Carilah kebenaran itu, carilah Tuhan terus-menerus. Ya, mencari kerajaan Allah bicara soal terus mencari hadirat Tuhan, tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, mencari bagaimana kita tiap hari lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, lebih lagi mentaatinya, lebih lagi memberitakan Dia buat orang lain, membagikan kebenaran dan kasih-Nya kepada banyak orang. Itu arti dari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu, ketika ini menjadi ciri, maka itulah orang yang kaya di hadapan Allah. Tidak peduli jumlah uangnya sedikit atau banyak, Anda kaya di hadapan Allah. Ya, karena Anda tidak khawatir yang pertama. Yang kedua, fokusmu adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya cuma tambahan bagimu. Sama seperti di mata Tuhan, aku tambahkan bagi kamu. Jadi bukan fokus utama yang fana-fana tadi. Ya, yang ketiga, ciri orang yang kaya di hadapan Allah. Perhatikan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Wow, ciri ketiga Bapak Ibu, orang yang seperti ini dia suka berbagi. Karena dia tahu hatinya itu di sorga, bukan di bumi. Ya, karena dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena hati dia itu di sorga, maka dia punya sebuah keyakinan sekarang. Semua yang fana ini cumanlah alat untuk mempermuliakan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, dari perjanjian lama sudah diucapkan, permuliakanlah Allah atau muliakanlah Allah dengan hartamu. Artinya berbagi, dikatakan berbagi sedekah. Sedekah ini untuk orang miskin. Ya, dan harus ada prioritas Bapak Ibu. Nomor 1, tanggung jawabmu kepada keluarga, itu penting. Ya, setelah itu kepada orang-orang percaya. Memang betul kita harus mengasihi semua orang secara keseluruhan di Alkitab. Ya, ajarannya kasihilah semua orang, tapi ada prioritas. Semua orang itu mulai dari tadi keluarga dulu, karena itu tanggung jawab utama kita. Orang tua, anak, istri, suami, ya, siapa tidak merawat keluarganya, keluarga intinya, Paulus berkata, dia lebih buruk daripada orang yang tidak mengenal Allah. Ya, ngeri sekali, saudara, warningnya ya. Jadi prioritasnya, urutan utama setelah keluarga adalah sekarang orang-orang percaya. Alkitab bilang kasihilah, terutama mulai dari orang-orang percaya lebih dulu. Karena orang percaya juga banyak yang masih kekurangan. Mereka membutuhkan. That's why Alkitab bilang Paulus suka mengumpulkan uang untuk menolong orang Kristen di Yerusalem. Yang mereka kesusahan, ditindas, ya kan, kesulitan dan sebagainya. Utamakan ini dulu. Nah, baru meningkat kepada semua orang di luar iman Kristen. Tentu itu sasaran kita juga. Tapi prioritas keluarga. Yang kedua, orang-orang percaya, ya, mulai dari gereja Anda, orang-orang percaya yang di dekat Anda dulu, ya, jangan jauh-jauh dulu. Kemudian menjauh lagi, lebih luas lagi, sampai kepada kasih kepada semua orang. Tidak peduli dia Kristen atau tidak Kristen. Kalau prioritasnya dibalik, Anda dan saya bisa jadi batu sandungan. Orang luar ditolong, saudara seiman sendiri nggak ditolong. Orang Kristen, orang luar ditolong, saudara seiman ditolong, orang gereja ditolong. Keluarga sendiri berantakan. Istri anak dia nggak peduli, orang tua dia cuek. Hanya untuk apa? Supaya dipandang oke. Jaga image, ciptain image, dia baik, dia dermawan buat orang di luar. Tapi di dalam keluarga tidak jadi berkat. Jangan sampai terbalik prioritasnya Bapak Ibu ya. Tanggung jawab utama mulai berikan pada keluarga. Kedua, berikan kepada orang miskin. Tapi ingat, orang percaya lebih dulu, baru kepada semua orang. Ya, bisa nggak? Bisa. Kita bisa melatihnya sedikit demi sedikit. Ya, siapa menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak, dia menuai banyak. Tapi ingat prioritas tadi. Ya, sehingga Anda dan saya bisa belajar, berbagi dengan bijak, dan ketika Anda melakukan ini, inilah ciri ketiga orang yang kaya di hadapan Allah. Anda sedang mengumpulkan harta di sorga loh. Hati-hati, jangan sampai hidup kita cuma mengumpulkan harta di bumi. Sampai sana kita miskin. Wah, ngeri banget Bapak Ibu Saudara. Berarti kalau kita bisa mengumpulkan harta di sorga nanti akan ada level-levelnya. Seberapa besar upah saudara nanti tergantung apa yang saudara tabur selama di dunia ini. Ya, nah penting sekali kita lihat yang lebih jauh lagi dalam 1 Timotius. Apa pandangan Paulus ya mengenai kekayaan. Dalam 1 Timotius pasal 6, dan ini kebenaran yang sangat jarang dikotbahkan. Ya, jangan sampai kita takut mengkotbahkan kebenaran karena takut menyinggung orang. Tidak, justru kita mengasihi mereka. Ya, sehingga mereka tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan orang yang percaya dan menerimanya dan mentaatinya. Ya, Alkitab berkata begini Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius pasal 6, mulai ayatnya yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Jarang orang khotbah gini. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Bandingkan dengan khotbah-khotbah populer. Chase your dream. Kejar impian Anda. Padahal Tuhan bilang, kejar impianku, impian Tuhan. Karena hidup ini Tuhan yang create. Tuhan ciptain kita, Tuhan sediakan segala rencananya untuk kita menggenapi. Rencana Tuhan yang harus kita genapi, bukan rencana kita. Tapi kita sepertinya memanfaatkan Tuhan untuk mencapai agenda dan tujuan kita. Itu khotbah yang populer di dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena pada akhir zaman sudah warning yang banyak orang mengumpulkan guru-guru palsu. Orang-orang bisa menyenangkan telinga. Ingat ya, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya.
Wah, ngeri. Saudara, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar kejahatan ialah cinta uang. Betul, bukan uang akar kejahatan, cinta uang. Tapi sikap kita terhadap uang, hati-hati, bisa berpengaruh. Kita ngakunya, bukan uang Pak akar kejahatan. Iya. Tapi cinta uang itu tipis banget Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Tadinya benar lurus berimannya, sekarang menyimpang dari iman dan menyiksa diri. Makanya tadi saya bilang, kekhawatiran itu seringkali akarnya asal muasalnya karena masalah keuangan, kekayaan tadi, menumpuk harta untuk diri sendiri, habisin waktu untuk itu, saudaraku. Ya, habisin tenaga, kepandaian, talenta untuk mengumpulkan harta yang duniawi ini. Makanya dikatakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Malang banget ya. Iya kan? Sangat kasihan kalau kita menyiksa diri kita sendiri dengan berbagai-bagai duka karena kita berburu kekayaan duniawi ini. Padahal Paulus katakan, aku meninggalkan semua yang ada di belakangku, berlari-lari ke depan kepada tujuan mengejar apa? Hadiah yang disediakan bagiku. Mahkota yang dari sorga, hadiah sorgawi, upah sorgawi itu, saudara, kekekalan. Mungkin ada bertanya, tapi Pastor, Abraham kaya, Ishak kaya, kian kaya, sangat kaya. Yakub juga orang yang kaya. Bukankah kita keturunan Abraham? That's right. Tapi Anda perlu tahu, kalau Anda baca dalam kitab Ibrani, Abraham itu punya pikirannya sorgawi. Sekalipun dia kaya, dia itu mikirnya tanah air sorgawi. Makanya Alkitab berkata, Abraham itu bapak orang beriman. Matanya tidak tertuju pada hal duniawi. Itulah yang disebut ketika mata kita tertuju sama Tuhan, segala harta duniawi itu malah Tuhan tambah-tambahkan buat kita. Tapi bukan kita kejar-kejar. Ditambahkan kepada kita untuk kita memuliakan Allah. Muliakan Allah dengan hartamu. Ya, nah Bapak Ibu, perhatikan ayat tadi, sangat penting untuk kita tidak mengejar harta yang fana. Ya, nah kita lihat lagi apa pandangan Yakobus saat ini. Yakobus punya pandangan yang rada streng terhadap kekayaan duniawi ya. Kalau kita baca dari Yakobus pasal 1, saya bacakan. Baiklah, ayat 9 ya, saudara yang berada dalam keadaan yang rendah, bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Ini rendah secara sosial karena kurang dalam hal harta. Ya, sehingga kedudukannya dipandang rendah di masyarakat pada saat itu. Dan ini masih berlaku di masa sekarang. Ya, banyak orang kalau lihat orang kaya itu, waduh, sampai ngangguk-ngangguk, siap-siap mau sujud gitu kan. Tapi kalau sama orang miskin dipandang sebelah mata. Itu pandangan yang salah loh. Tuhan tegur pandangan seperti itu. Itu dosa Bapak Ibu Saudara. Itu kedagingan ya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Sangat menghibur ya. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Saya yakin bukannya Yakobus ini benci sama orang kaya. Tapi orang yang kaya tadi tidak kaya di hadapan Allah. Hanya kaya duniawinya, hanya kaya harta, tidak kaya di hadapan Allah. Tapi kita semua bisa kaya di hadapan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, Alkitab bilang begitu ya. Nah, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Kenapa dikatakan dia akan lenyap seperti bunga rumput kering di tengah-tengah usahanya? Ini kata kuncinya, di tengah-tengah usahanya. Dia nggak menyadari. Harusnya di tengah-tengah usahanya itu dia bukannya lenyap. Di tengah-tengah usahanya dia ingat Tuhan. Dia mempermuliakan Tuhan. Tapi kata-kata di tengah usaha ini artinya dia sibuk berusaha. Dia nggak menyadari Tuhan, nggak menyadari tujuan hidupnya, panggilan ilahinya sebagai orang percaya apa, memenangkan banyak jiwa, mendukung, menyokong kerajaan Allah, memuliakan Allah dengan hartanya, tapi di tengah usahanya artinya sibuk sedemikian rupa sampai nggak sadar hal yang ilahi dan kekal, dia lenyap. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu ya. Sekali lagi bukannya Yakobus benci ya. Kalau begitu Bapak Ibu, apa dong yang harus dilakukan oleh orang Kristen tapi memang diberi karunia untuk memiliki harta? Kan ada ya, diberi karunia untuk mengumpulkan kekayaan. Ada. Apa dong nasihatnya buat orang-orang Kristen yang memang diberi anugerah untuk menjadi kaya secara materi? Ada, Bapak Ibu. Ayat 17 dari 1 Timotius pasal 6, ya, Alkitab bilang, peringatkan
Berikanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Number one, jangan sombong. Itu adalah karunia Tuhan. Karena Tuhan ingin menegakkan perjanjian kepada Abraham, kalau Anda baca di dalam kitab Ulangan, ya, sehingga dia memberi engkau karunia untuk mengumpulkan kekayaan, kekuatan untuk mengumpulkan kekayaan, untuk mempermuliakan dia. Ya, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Pengharapannya jangan pada kekayaan. Sukacitanya jangan pada kekayaan, tapi pada Tuhan sang pemberi kekayaan tersebut. Ya, melainkan pada Allah. Tuh, betul. Harapannya tidak pada kekayaan, tapi pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Lihatlah kepada Allah, sumber segala nikmatmu, segala kekayaanmu itu asalnya dari Tuhan. So, itu warning buat mereka. Tapi ada warning berikutnya di ayat berikutnya, ayat 18 bilang, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Kemudian menjadi kaya dalam kebajikan. Nah, ini definisi kaya yang sesungguhnya adalah kaya dalam kebajikan. Tadi, ini masih poin 3 yang saya bahas ya. Berikanlah sedekah, ya kan? Berikanlah pemberian kepada keluarga tadi, prioritas utama, kemudian orang-orang percaya, kemudian kasih pada semua orang. Nah, ini masih tentang memberi. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Berarti hidup di bumi ini belum hidup yang sebenarnya. Ada orang bilang, pengen bikin hidup terasa lebih hidup. Wah, nikmati apa saja yang bisa kita nikmati. Kaya sekaya mungkin kalau bisa. Orang tuh lomba kejar-kejar habis-habisan untuk kumpulin harta. Bila perlu sebelum umur 30 sudah bisa pensiun. Sebelum umur 25 udah bisa pensiun. Ada bagusnya memotivasi untuk kejar seperti itu. Tapi pertanyaannya, apakah itu kehendak Tuhan buat kita? Jangan sampai tenaga kita, waktu kita dihabiskan untuk itu. Kemudian Bapak Ibu, akhirnya begitu kita jadi kaya, kekayaan kita dihabiskan untuk kesehatan. Untuk bayar ini dan bayar itu yang sebetulnya nggak perlu. Karena hidupnya nggak seimbang. Ya kan, kerja-kerja, kurang istirahat dan sebagainya. Pikiran fokusnya ke sana. Sehingga untuk fokus kepada firman Allah, untuk fokus pada hal yang rohani menjadi sukar. Nah, setiap orang ada bagiannya, tracknya masing-masing. Saya ingat seorang di perjanjian lama, tokoh yang bijaksana berkata, jangan berikan kepadaku kekayaan ataupun kemiskinan, tapi berikan apa yang menjadi bagianku. Percaya deh, jangan khawatir. Tuhan sudah punya setiap Anda dan saya ada bagiannya masing-masing. Kenapa? Kalau kau berikan padaku kekayaan sedemikian rupa, aku menjadi sombong dan lupa sama Tuhan. Ngeri, jadi dosa. Tapi kalau aku dikasih kemiskinan, dan itu memang bukan bagianku, dan aku jadinya mencuri atau berbuat dosa lain dan sebagainya, ya, orang kaya atau orang miskin bisa ada godaannya masing-masing. Lalu aku mempermalukan nama Tuhan. Jangan, tapi berikan Tuhan apa yang menjadi bagianku di dalam engkau. Tuhan punya bagiannya buat Anda masing-masing. Wow, itulah yang kita minta Tuhan. Kami minta kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi, hidup kami boleh mempermuliakan Engkau dengan maksimal. Dengan apapun yang Engkau siapkan bagi kami kerjakan dengan maksimal, sekuat tenaga, untuk Tuhan, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya berharap pesan ini bisa menolong kita sungguh-sungguh untuk mengerti apa arti kekayaan yang sejati di hadapan Tuhan, menjadi kaya di hadapan Tuhan. Yang pertama, saya ulangi, tidak khawatir hidupnya, ya, karena percaya Tuhan yang akan mendandani kita, yang akan menolong kita, yang akan memenuhi, mencukupi kebutuhan kita. Dialah Bapa kita yang bertanggung jawab. Yang kedua, ciri dari orang yang kaya di hadapan Tuhan atau kekayaan sejati adalah dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dulu. Fokusnya bukan kepada hal-hal tambahan. Maka hal-hal tambahan tadi ditambahkan kepada hidupnya. Dan yang ketiga, dia akan berbagi. Dan berbagi itu, Bapak Ibu, ingat yang pertama, tanggung jawab pada keluarga lebih dulu. Ya, kemudian yang kedua, kepada sesama orang percaya. Yang ketiga, kasih kepada semua orang. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya berdoa Anda semua menjadi orang-orang yang kaya di hadapan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa saat ini setiap kami boleh dicelikkan mata rohani kami untuk membeli daripada-Mu harta yang sesungguhnya, kekayaan yang sesungguhnya, sehingga kami boleh menjadi kaya di hadapan Allah. Kami tahu Tuhan, untuk membeli itu ada harga yang dibayar. Untuk emas yang dimurnikan dengan api berarti ada sengsara, ada daging yang harus dipotong, dibuang, disalibkan. Kami ingat bahwa sungguhnya secara roh kami sudah tersalib bersama Yesus. Ingatkan kami terus Tuhan, sesungguhnya bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam kami. Sehingga dalam setiap aspek Tuhan, khususnya aspek keuangan finansial, kami boleh mempermuliakan Tuhan. Karena kami yakin segala sesuatu dari Engkau, untuk Engkau, bagi kemuliaan-Mu. Bagi kami yang disertai dengan karunia untuk mengumpulkan harta kekayaan, kiranya kami dicelikkan juga untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan dengan prioritas yang benar, sehingga hidup kami boleh bersinar di hadapan Tuhan. Bagi kami yang mungkin belum diberi seperti itu, atau mungkin track hidup kami bukanlah seperti orang-orang yang diberkati secara berlimpah dalam hal kekayaan duniawi, kami juga nggak mau iri hati, kami nggak mau menjadi takut dan ciut, karena kami tahu Tuhan, kebahagiaan kami, hidup kami tidaklah bergantung pada jumlahnya kekayaan tersebut. Itu tidaklah bergantung pada banyaknya harta, milik, dan benda-benda itu. Bagi kami yang dikaruniai kekayaan duniawi maupun yang tidak dikaruniai kekayaan duniawi, kami semua harus kaya di hadapan Allah dalam kasih, dalam kebenaran, dalam semua yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di level manapun saat ini kami berada secara materi. Tuhan, itu bukan fokus kami, karena fokus kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mendengar saat ini, segala roh kekhawatiran, roh ketakutan, semuanya kami cabut di dalam nama Yesus Tuhan, karena sekarang kami mengerti kekayaan di dalam Engkau itulah kekayaan yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.